Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar semuanya teman-teman, para pendamping dan para pejuang penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian bertambah sehat walafiat ya, bertambah semangat dan bertambah lagi terus bisa melakukan aktivitas apapun dan bisa terbebas dari yang namanya anxiety teman-teman. Baik teman-teman, tema saya kali ini teman-teman itu untuk para pendamping ya, bagaimana caranya agar pasangan kita ya, suami atau istri bisa tidur maksimal teman-teman ya, dan terbebas dari yang namanya anxiety psychosomatic disorder. Baik teman-teman yang baru bergabung ya dan belum subscribe terlebih dahulu teman-teman, dan yang sudah bergabung dan sudah subscribe saya ucapkan terima kasih teman-teman. Semoga ya dengan dukungan dari kalian, dengan subscribe dari kalian, saya bisa bertambah lagi semangat untuk membuat video-video ya, khususnya untuk para pendamping agar bisa memahami dan tahu cara mengatasi pasangan kita yang terkena gangguan asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Nah, baik teman-teman, simak ya video saya sampai habis, jangan dilewatkan teman-teman ya, karena tujuan membuat video ini adalah biar teman-teman itu bisa memahami ya, dan semoga video saya ini nanti bermanfaat untuk semua teman-teman para pendamping. Baik teman-teman, kembali ke tema ya, bagaimana cara pendamping ya agar pasangan kita ini bisa tidur maksimal. Nah teman-teman, ini saya hanya berbagi pengalaman ya, berdasarkan pengalaman saya saat saya menghadapi suami saya yang menderita gangguan asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder teman-teman, yang selama bertahun-tahun ya teman-teman ya, itu berada di zona anxiety teman-teman. Saat itu suami saya masih belum bisa terbebas teman-teman ya, kurang lebih sekitar 3 tahun teman-teman. Setelah dokter ya mendiagnosa suami saya ini terkena anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Semua pemeriksaan dokter di rumah sakit ya, karena suami saya terus berulang-ulang keluar masuk rumah sakit teman-teman, itu semua hasilnya itu bagus, semua hasilnya itu baik ya, tidak ada penyakit yang berbahaya teman-teman. Hanya saat itu suami saya memang belum bisa mengabaikan pola pikirnya, masih terus overthinking, masih terus tidak percaya hasil dari analisa dokter teman-teman ya, yang ada akhirnya suami saya itu selalu ya dengan sensasi-sensasi horornya yang terus-terusan datang, itu selalu mengkait-kaitkan dengan penyakit berat teman-teman, padahal ya itu tidak ada. Suami saya itu baik-baik aja dan aman-aman aja teman-teman. Mungkin ya bagi pasangan teman-teman juga sama seperti itu, masih belum bisa mengabaikan pola pikir ya. Nah ini teman-teman ya, yang harus dirubah adalah itu pola hidup teman-teman. Nah dari pola hidup itu ya teman-teman ya, salah satunya adalah memperbaiki pola tidurnya teman-teman ya, agar tidurnya itu bisa berkualitas dan bisa maksimal. Nah bagaimana sih cara pendamping ya untuk mengatasi hal tersebut teman-teman? Kadang ya teman-teman, pasangan kita ini malamnya susah tidur ya, malamnya itu tidurnya gelisah, tidak tenang, terus tidak nyaman, selalu saja tidurnya itu ya, aduh terbangun lagi di baru beberapa jam ya, di malam hari itu bangun lagi, terjaga lagi, dan mereka merasakan sesuatu yang tidak nyaman di dalam tubuhnya, sesuatu yang benar-benar itu dinamakan sensasi teman-teman ya. Jadi ciri khas anxiety psychosomatic disorder ini teman-teman, dengan yang namanya 1001 sensasi itu pasti akan mempengaruhi kualitas tidur dari pasangan kita teman-teman. Jadi teman-teman di sini ya, saya akan share, saya akan berbagi pengalaman ya, bagaimana cara saya ya mengatasi itu semua teman-teman. Nah suami saya mengatasi gangguan-gangguan pada saat malam hari itu tidak bisa tidur teman-teman ya, dan tidurnya itu tidak maksimal teman-teman. Banyak cara sederhana teman-teman yang dilakukan oleh suami saya teman-teman, antara lain yaitu menyibukkan diri ya di
siang harinya teman-teman. Jadi dari pagi hari sampai dengan sore hari, terutama siang hari, itu lakukan aktivitas-aktivitas di dalam rumah itu bisa, di luar rumah juga itu bisa teman-teman. Tapi bagi yang masih takut keluar rumah, ya ayo bergerak, ayo latih mental kalian semuanya teman-teman. Jangan sampai ya teman-teman itu yang ada selalu saja dalam kekhawatiran, selalu saja itu dalam kecemasan dan ketakutan. Nah, padahal itu semua tidak terjadi teman-teman ya. Ayo lawan anxiety-mu, bebaskan gerakmu teman-teman semuanya. Untuk para pendamping, ingatkan selalu ya pasangan kita ini untuk selalu bergerak ya, terutama di siang hari ini teman-teman. Karena apa? Dengan aktivitas di siang hari, akhirnya pasangan kita ini bisa tidurnya itu lebih berkualitas, tidurnya itu lebih maksimal teman-teman, dan tentunya ya itu akan tenang nanti pikirannya. Akhirnya bisa yang namanya mengabaikan pola pikir negatifnya teman-teman. Dan kalau masih belum bisa mengabaikan pola pikir negatifnya atau pikiran-pikiran buruknya, ya tentu saja teman-teman, yang namanya sensasi itu pasti aja sering datang bertamu teman-teman. Nah, itu yang harus dilawan teman-teman. Lawan anxiety-mu, lawan lagi pola pikirmu, lawan lagi cemasmu teman-teman. Jadi teman-teman ya, untuk tidur yang maksimal dan berkualitas ya pada di malam hari, selain tadi ya dengan cara-cara sederhana, itu bisa teman-teman pendamping itu ingatkan ya, pendamping bisa selalu harus terus menerus ya mengajak ayo bergerak gitu loh. Jangan selalu rebahan, jangan selalu tiduran. Kalau sering rebahan, mengurung diri di kamar dan terus sendirian di kamar, yang ada mereka itu tidak akan tenang teman-teman. Yang ada akan terus memikirkan yang namanya sensasi-sensasi. Inilah yang harus dihilangkan teman-teman oleh pasangan kita. Ayo kita bantu ya sebagai pendamping. Ayo kita terus bantu mereka ya, bantu pasangan kita untuk bisa melawan itu yang namanya rasa malas, rasa pengen rebahan terus ya, rasa pengen mengurung diri di kamar ya. Nah, jangan sampai teman-teman ya mereka terus menerus mengurung diri di kamar dan selalu meratapi gitu kan apa yang terjadi dalam dirinya. Loh kok saya nggak sembuh-sembuh, loh kok saya kena penyakit ini. Nah, padahal itu bukan satu penyakit ya teman-teman ya, itu adalah gangguan psikosomatis teman-teman, anxiety. Jadi itu mentalnya yang harus diperbaiki, mentalnya yang harus dilawan teman-teman ya. Rasa malas, rasa pengennya rebahan itu harus bisa pasangan kita ini lawan teman-teman ya. Lawan dengan cara apa ya? Dengan terus-menerus membangkitkan yang namanya semangat mereka teman-teman. Jangan sampai mereka yang ada selalu saja pengennya ya apa ya, tidak banyak bergerak. Dan memang itu adalah salah satu ciri khas ya dari anxiety psikosomatis teman-teman ya. Malas bergerak gitu loh, pengennya sendiri ya. Gak apa-apa kalau misalkan iya memang dia pengen sendiri, tapi teman-teman ya kita harus lebih fokus memperhatikan. Jangan sampai mereka itu sendiri di dalam kamar itu akhirnya berpikir yang tidak-tidak, akhirnya selalu tidak bisa mengabaikan pikiran negatifnya teman-teman. Jadi teman-teman pendamping ya, tetaplah berusaha, tetaplah untuk bisa membantu mereka ya. Jangan sampai mereka merasa sendirian teman-teman ya. Berikan ya, memang ya boleh memberikan ruang untuk mereka sendiri, tapi masih harus dalam pengawasan kita teman-teman pendamping ya. Jangan sampai mereka dilepas gitu aja ya untuk sendirian di kamar, itu jangan ya. Ayo ajak mereka keluar dari kamar teman-teman ya, mungkin dengan bisa melakukan aktivitas nyapu-nyapu, atau itu bisa beberes rumah ya teman-teman ya.
Nah, saat suami saya terkena gangguan asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder, teman-teman ya, itu suami saya sudah bisa mengabaikan pola pikir negatif, teman-teman. Akhirnya ya bisa tidur maksimal di malam harinya, dan tidurnya itu sangat berkualitas. Karena apa? Di siang hari suami saya ini selalu ya itu mengisi hari-harinya itu, teman-teman, dengan aktivitas di dalam rumah dan di luar rumah tentunya. Nah, di dalam rumah itu biasanya suami saya itu ya bersih-bersih mobil, teman-teman. Wah, dilapin ya, dicuci, terus dibersihkan sampai ke dalam mesinnya, teman-teman. Terus sampai dengan ya pokoknya nggak tinggal diem gitu loh, selalu terus bergerak apapun ya, mau bolak-balik dalam rumah ya, entah nyapu entah ngepel. Ayo biasakan diri untuk banyak bergerak, teman-teman. Nah, yang lebih bagusnya lagi, teman-teman ya, itu bergerak di pagi hari ya, dengan olahraga jalan kaki, teman-teman. Itu nggak lama kok, sebentar. Nah, ajak mereka ya, ajak pasangan kita ini, suami atau istri, untuk bisa keluar rumah di pagi hari, teman. Ya paksainlah, daripada tidur terus gitu kan, daripada rebahan terus. Nah, mau sampai kapan? Ya nanti nggak akan sembuh-sembuh kalau mereka itu masih terus rebahan, males gerak ya, mager-mager gitulah ya, untuk zaman sekarang nih. Jadi teman-teman ya, para pendamping itu harus pandai-pandai, harus pintar-pintar ya, bisa punya strategi, teman-teman, strategi sendiri lah bagaimana caranya agar pasangan kita ini bisa mengikuti metode-metodenya dan menjalankan metode 3P-nya, terutama olahraga jalan kaki di pagi hari. Kalau nggak sempat di pagi hari, bisa di sore hari, teman-teman ya, nggak lama waktunya. Jadi ayolah terus bergerak, teman-teman. Nah, kita sebagai para pendamping juga itu ikut turut bergerak, teman-teman. Dampingi suami kita, dampingi pasangan kita ya, untuk bergerak di pagi hari, teman-teman. Keluar rumah lah, nggak jauh nggak apa-apa ya, asal kita bisa bergerak ya, berjuang bareng. Ayo teman-teman, pada penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder, itu lebih lagi semangat ya, karena para pendamping itu pengen kalian itu sehat, pengen kalian itu ayo terbebas gitu loh dari yang namanya zona anxiety. Ya, kalau sudah terbebas dari zona anxiety, kalian bisa melakukan aktivitas apapun. Yang dulu mungkin ya hobinya itu mancing, terus hobinya itu traveling, hobinya itu apa ya, jalan-jalan, atau hobinya itu berenang. Nah, ayo lakukan lagi itu, teman-teman. Jangan pernah takut, jangan pernah cemas. Apapun yang selalu ada di dalam pikiran kalian, ketakutan-ketakutan, kecemasan akan pingsan nantinya, akan nantinya terjadi gitu kan. Nah, itu tidak akan terjadi, teman-teman, karena secara fisik kalian itu sehat ya. Jadi yang harus diperbaiki adalah pola pikir kalian ya, psikis kalian. Jadi buang jauh yang namanya anxiety, buang jauh yang namanya cemas, teman-teman semuanya. Nah, teman-teman pendamping juga itu sama, jangan punya yang namanya cemas dan khawatir ya. Jadi kita harus lebih rileks, harus lebih tenang dalam situasi dan kondisi apapun, teman-teman. Karena ya, kalau kita tenang, kita bisa lebih mempengaruhi mereka, teman-teman ya, mempengaruhi dalam hal mereka, oh iya ternyata istri saya atau suami saya itu ya merawat saya itu dengan baik, dengan tenang. Jadi mereka akan termotivasi, oh ya sudahlah, saya nggak mau terus-terusan merepotkan pasangan saya. Nah, nanti akan ada terpikir seperti itu, teman-teman. Akhirnya mereka mau bangkit, akhirnya mereka bisa untuk bersemangat lagi, teman-teman, untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder, teman-teman, dengan sensasi-sensasinya yang mereka bilang horor ya, yang mereka bilang itu luar biasa ya. Ya, karena mereka itu merasakannya seperti itu, teman-teman. Jadi kita tidak boleh menyepelekannya, teman-teman ya.
ya, kita harus bisa memahami mereka. Apapun kondisi mereka teman-teman, ayo kita ajak lagi pasangan kita ini untuk bisa sembuh dan terbebas dari yang namanya anxiety. Ya, cara-cara sederhana dengan metode-metode sederhana teman-teman pendamping bisa lakukan itu. Memang ya yang bisa mereka sembuh itu dari dalam diri mereka sendiri, tapi kita sebagai para pendamping itu harus ikut serta berjuang juga untuk mereka itu bisa lebih semangat sembuh lagi teman-teman, dengan ya tadi selalu mengingatkan ya, selalu mengajak mereka untuk terus konsisten dalam menjalankan metode-metodenya ya yang sudah sering sekali disampaikan oleh mentor-mentor, mungkin oleh motivator, apalagi yang sudah subscribe channelnya Kang Sunandi ataupun Bunda Inha teman-teman. Nah, kami di sini ya berdasarkan pengalaman kami teman-teman ya. Jadi kami sharing ya pada kalian gitu kan, agar kalian juga bisa sembuh teman-teman, kalian juga bisa hidup lebih bahagia lagi, karena kalian tidak ada lagi nanti yang namanya anxiety. Ayolah, jangan lupa bahagia. Bahagia itu kita yang ciptakan teman-teman. Jadi jangan sampai ya bahagia itu hilang teman-teman, karena bertahun-tahun kalian itu ya terlena ini ya di dalam zona anxiety. Jadi ayolah keluar dari situ teman-teman, para penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder. Kapan lagi ya? Ayo dimulai dari sekarang. Kemarin ya yang sudah bertahun-tahun, ada yang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, itu kapan lagi ya kalau tidak ditumbuhkan dari dalam diri kalian ya, keyakinan yang kuat dari dalam diri kalian untuk sembuh ya. Kapan lagi? Masa mau terus-terusan gitu kan, terlena ya, selalu saja menikmati sensasi-sensasinya dari si anxiety ini. Ayo buang jauh teman-teman, ya sudah saatnya kalian sembuh, sudah saatnya kalian bisa terbebas, sudah saatnya kalian harus bisa keluar dari situ teman-teman ya. Jangan lagi yang namanya kecil hati, terutama untuk para penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang tidak ada pendamping yang fokus ya, tidak ada pendamping yang serius, tidak ada pendamping yang bisa memahami. Itu jangan berkecil hati teman-teman. Kalian bisa sharing, kalian bisa komunikasi ya dengan teman-teman sesama pejuang juga. Jadi jangan putus harapan teman-teman. Di situ ya kita banyak teman-teman ya, banyak kawan yang sudah berpengalaman ya mengalami anxiety ini teman-teman, dan akhirnya bisa sembuh teman-teman. Nah dari situ kita bisa teman-teman semua bisa komunikasi ya, bangun yang namanya silaturahmi ya teman-teman ya. Nah dengan sharing, dengan ngobrol, dengan diskusi, nah mudah-mudahan kalian ini bisa lagi sehat ya, sehat walafiat yang kita harapkan semua teman-teman. Jadi begitu teman-teman ya. Tidur yang maksimal ya itu akan ya menjadikan kualitas hidup kita itu lebih sehat lagi teman-teman, dan besok paginya itu ya bisa lebih fresh, bisa lebih seger lagi ini badan ya, bisa kalian ya olahraga pagi, dan selanjutnya kalian melakukan aktivitasnya di siang hari sampai dengan sore hari. Pokoknya jangan tiduran deh ya. Untuk para pejuang ya, pendamping juga ini harus bisa mengingatkan kalau mereka mau tidur, tarik aja nggak apa-apa ya, bangunin gitu kan, ingetin, ayo sehat, ayo jangan banyak tiduran ya, nanti malamnya nggak bisa tidur ya. Karena apa? Kalau di siang hari itu banyak tidur, banyak rebahan ya, nanti malam harinya itu ya teman-teman yang ada mereka akan gelisah ya, mereka nggak bisa tidur. Nah kalau nggak bisa tidur dan gelisah tentunya ya sensasi itu bisa datang lagi teman-teman ya, akhirnya mereka pikirannya jadi nggak tenang lagi, yang ada namanya overthinking lagi, yang ada namanya negatif itu menghinggapi teman-teman. Jadi itu ya, perbaiki kualitas tidur kalian agar kalian bisa tidur maksimal, bisa berkualitas ya. Jadi terus-teruslah ya para pendamping,
Ya biarin kita dibilang cerewet, biar kita dibilang rewel bawel gitu kan, cerewet nggak apa-apa ya para pendamping, tenang aja ya. Pokoknya kita harus memang benar-benar cerewet dalam arti ya mengingatkan selalu mereka ya untuk banyak bergerak, untuk tidak banyak rebahan. Nah, ingetin terus itu ya agar mereka bisa lagi terus sehat teman-teman ya, sehat terus bisa lagi aktivitas ya. Selain tadi perbanyak aktivitas di siang hari. Jangan lupa teman-teman juga para pendamping ya selalu memberikan arahan positif, edukasi terkait gangguan asam lambung gut anxiety psychosomatic disorder yang positif, yang bisa lagi membangun mental mereka ya teman-teman. Mental mereka yang sempat down gitu kan, mental pasangan kita yang akhirnya ya itu nggak tahu deh, mentalnya itu yang dulu berani jadi penakut, yang dulu bisa kemana-mana akhirnya takut kemana-mana. Karena apa? Mereka masih ya pola pikirnya itu masih mempermainkan mereka teman-teman, mereka masih belum bisa mengabaikan. Nah, cara-cara seperti yang sudah saya sampaikan teman-teman semoga bisa bermanfaat ya, semoga bisa teman-teman pendamping ini lakukan di dalam rumah ya. Semuanya kita lakukan demi siapa? Demi pasangan kita agar kembali sehat dan bahagia teman-teman. Kalau mereka bahagia, kita juga pasti bahagia, keluarga lain juga pasti bahagia ya. Melihat pasangan kita bahagia, semua bisa bahagia teman-teman ya. Akhirnya apa? Oh iya, kita bersyukur teman-teman ya. Kita harus lebih lagi bersyukur. Karena apa ya teman-teman? Kita bisa menghadapinya ya. Para pendamping bisa mengatasinya dengan baik ya. Itu nanti akan kita ini merasa oh iya Allah gitu kan, alhamdulillah pasangan kita itu sehat, pasangan kita itu bisa sembuh, bisa terbebas dari anxiety, semua karena perjuangan kalian teman-teman semua. Selain dari diri mereka sendiri, peran para pendamping itu lebih penting teman-teman ya. Jadi para pendamping tetaplah sehat, tetaplah tenang dalam mengatasi atau menghadapi pasangan kita, terutama pada saat sensasi-sensasi itu hadir teman-teman. Jangan ikut panik ya, harus bisa tenang, itu kuncinya teman-teman. Apapun yang terjadi kita harus ikhlas dan sabar menghadapinya teman-teman ya. Pasangan kita perlu perhatian yang serius, pasangan kita perlu yang namanya kita bimbing, kita arahkan agar mereka bisa kembali pulih teman-teman ya, dan bisa lagi ceria dan bisa lagi bahagia dan tersenyum lebar. Oh iya gitu kan, terima kasih istriku, terima kasih suamiku ya. Mereka pasti akan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kita para pasangan yang selalu gigih, yang selalu berusaha untuk bisa bikin mereka itu sehat walafiat teman-teman. Baik teman-teman, video saya kali ini ya saya akhiri, semoga bisa bermanfaat ya. Untuk teman-teman para pendamping khususnya tetaplah semangat, berjuang juga ya untuk para penderita gangguan asam lambung gut anxiety psychosomatic disorder. Jangan berkecil hati, jangan putus asa, teruslah berusaha, teruslah ikhtiar ya agar kalian itu bisa sembuh, agar kalian itu bisa terbebasnya dari yang namanya anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Baik teman-teman ya, perlu saya ingatkan lagi teman-teman, menjaga 3P, pola makan itu juga penting, pola hidup terutama ya, jangan lagi ada begadang-begadang. Pola hidup, pola tidur, dan pola makannya itu yang harus sangat dijaga. Jalankan metode-metodenya dengan konsisten, jangan ya selalu berpikiran yang tidak-tidak, buang jauh itu cemasnya, lawan anxiety-mu. Lawan anxiety-mu teman-teman. Ayo, kapan lagi? Masa mau terus-terusan lama-lama ya? Teman-teman semuanya ya, semoga video saya bermanfaat. Silakan kalian teman-teman bisa share ya ke teman-teman yang membutuhkan
ya teman-teman. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata teman-teman. Semoga teman-teman semua bisa bertambah sehat lagi, bisa bertambah kuat lagi dalam menghadapi situasi apapun ya. Dan untuk para pejuang penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic disorder, yakinlah kalian sehat, yakinlah kalian bisa sembuh ya. Oke teman-teman, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sehat, salam sehat. Oke.